Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Budi Suhendri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatan yang telah diberikan sehingga pada hari ini saya dapat memaparkan presentasi terkait hasil penelitian yang telah saya lakukan. Perkenalkan, nama saya Ratna Dini Damayanti, mahasiswi dari jurusan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara garis besar terkait hasil penelitian saya dengan proposal yang berjudul Pengaruh Disposisi Matematis terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika. Pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika. Latar belakang pembelajaran matematika, khususnya di negara Indonesia, sering sekali adanya hambatan dalam pembelajaran, termasuk kurangnya minat siswa dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika, sering tidak adanya pemahaman akan dasar sebelum berpindah ke soal yang lebih rumit. Hal ini membuat siswa tersesat dan bingung, sehingga perlu adanya kontekstualisasi ulang dengan memberikan solusi yang sesuai dan dapat dikerjakan supaya lebih dipahami, menyenangkan, dan sesuai. Pada pembelajaran matematika, konsep komunikasi memiliki tujuan untuk mengajarkan siswa tidak hanya tentang konsep dan keterampilan matematika, sering juga bagaimana cara mengomunikasikan pemahaman mereka tentang konsep tersebut secara efektif pada orang lain. Rumusan masalah. Bagaimana tingkat kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 10 di SMK Asafiyah? Tujuan masalah untuk mengeksplorasi dan memahami hubungan antara disposisi matematis dengan kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika di SMK Asafiyah. Hipotesis penelitian. Ada pengaruh disposisi matematis terhadap pemahaman konsep pada siswa kelas 10 di SMK Asafiyah. Hakikat matematika. Hakikat manusia dan matematika memiliki kedekatan yang erat. Mereka adalah salah satu cara bagi manusia untuk merenungkan, menerjemahkan, dan mengomunikasikan pemahaman tentang dunia di sekitar. Melalui matematika, manusia dapat menggambarkan dan menjelaskan fenomena alam, memecahkan masalah, dan membangun pengetahuan yang mendalam tentang realitas fisik dan abstrak. Disposisi matematis. Disposisi matematis merupakan suatu kesadaran yang ada pada diri siswa untuk aktif dalam setiap pembelajaran. Dikutip dari Febrian 2002 halaman 90. Disposisi matematis dalam pembelajaran berkait dengan berbagai aspek, sikap, minat, dan keyakinan siswa terhadap matematika. Pemahaman konsep. Dalam konteks pendidikan, pemahaman konsep sangat penting melibatkan kemampuan untuk mengaitkan, menghubungkan, dan menerapkan konsep-konsep dalam berbagai situasi atau masalah. Dalam pembelajaran matematika, misalnya, pemahaman konsep melibatkan kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar, hubungan, dan aplikasi dari konsep matematika tertentu, bukan hanya mengingatkan rumus atau prosedur. Hasil belajar matematika. Hasil belajar merupakan hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran tersebut yang mencerminkan sejauh mana individu telah berhasil menginternalisasikan dan menerapkan apa yang telah dipelajari. Di sini ada metodologi penelitian. Pertama, tempat penelitiannya di SMK Asafiyah Jakarta. 2. Waktu penelitian di Desember 2003 sampai Februari 2024. Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Desain penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif. Dan 5. Ada sampel. Kita pakai sampling acak sederhana dan sampel terdiri dari 118 responden yang merupakan siswa SMK swasta. 6. Populasi. Populasi itu ada 2, populasi target dan populasi terjangkau. Untuk 7 sumber data kita pakai data sekunder, dan 8 itu pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, kuesioner, dan observasi.
Instrumen penelitian. Instrumen penelitian. Kemampuan pemecahan masalah matematika merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mengidentifikasikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah matematika dengan cara yang logis, kreatif, dan efektif. Kemampuan pemahaman masalah matematika penting dalam mengembangkan literasi matematika yang kuat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan analitis secara lebih umum. Di sini ada tabel yang indikator siswa dapat memahami kegiatan-kegiatan sehari-hari berkaitan dengan sin konstan. Siswa dapat mencermati dan menemukan sin konstan. Yang terakhir ada siswa yang dapat mengamati konteks dalam kehidupan di sekitar yang terkait dengan sin konstan. Uji coba instrumen. Yang pertama ada uji validitas, dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen tersebut memiliki validitas yang memadai dalam mengukur variabel yang dituju. Yang kedua ada uji reliabilitas, untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukuran konsisten dan akurat dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang ketiga ada uji tingkat kesukaran, salah satu aspek dalam analisis item pada pengembangan tes atau kuis. Yang terakhir ada uji daya pembeda, ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu butir soal pada tes atau kuis mampu membedakan antara responden yang memiliki kinerja tinggi dan yang memiliki kinerja rendah. Teknik analisis data, analisis statistik deskriptif, membuat tabel distribusi frekuensi, menentukan jangkauan, menentukan banyaknya kelas, menentukan panjangnya interval kelas, dan menentukan data dalam tabel seperti means, modus, median, variance, dan simpangan baku. Uji persyaratan analisis data itu menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Keputusan diambil dengan kriteria sebagai berikut. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka diterima HO. Tetapi jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HO-nya ditolak.